Halo guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Di video kali ini kita punya konten yang cukup berbeda ya dari sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian pernah tanyakan atau followers kita yang dari Instagram yang ingin menanyakan sesuatu di IG Progressive Auto Sound. Jadi bakal kita jawab semua di video kali ini. Oke guys, jadi untuk sesi Q&A kali ini kita hanya akan memilih beberapa pertanyaan saja. Jadi kita akan pilih beberapa pertanyaan yang memang cukup berbobot. Maksud saya cukup oke yang dapat kita jelaskan dengan penjelasan secara teknis. Jadi langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Yuk kita langsung lihat. Untuk pertanyaan pertama saya pilih dari pertanyaan dari ID Instagram Dendi17. Jadi pertanyaannya seperti ini. Lebih baik two ways atau full range? Jadi begini ya sebenarnya. Untuk perbedaan dari two ways atau full range itu kurang lebih full range juga termasuk, kalau misalnya full range dan mid bass itu termasuk two way juga ya. Jadi sebenarnya bedanya itu kalau full range itu kita kan pakai speaker. Bisa dibilang juga seperti mid range. Jadi sebenarnya frekuensi responsnya karena lebar bisa sampai frekuensi tinggi dan sampai frekuensi low. Jadi disebut dengan speaker full range. Untuk perbedaannya dengan Twitter atau speaker two way yang menggunakan Twitter, bedanya di high frequency extensionnya. Jadi high frequency extension dari Twitter itu cenderung lebih baik daripada speaker full range. Jadi belum tentu juga full range juga jelek, tapi ada beberapa full range tertentu yang emang high frequency extensionnya juga baik, tapi tentu tidak sebaik Twitter yang memang high frequency extensionnya juga baik gitu loh. Jadi tapi Twitter pun ada juga yang high frequency extensionnya juga jelek gitu. Dan kelemahan Twitter juga biasanya pada mid frekuensi atau frekuensi resonance dari Twitter itu memang lebih tinggi daripada speaker full range. Jadi kita tidak bisa cutting crossover Twitter terlalu rendah untuk mengcover frekuensi mid sampai mid high. Jadi biasanya kalau misalnya Twitternya bagus juga bisa sampai mid high ya. Jadi untuk perbedaannya kalau menurut saya relatif ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih pilih Twitter karena memang high frequency extensionnya dan suara high frekuensinya juga lebih baik dan lebih sparkle kalau menurut saya suaranya. Untuk masalah suara frekuensi midnya kalau kita pakai Twitter mungkin banyak orang bilang bisa lebih turun. Itu sih kalau menurut saya tergantung tuningan. Jadi kalau tuningannya benar dan speakernya mid bass dan Twitternya juga mumpuni untuk mengcover frekuensi mid low sampai high. Jadi untuk blending dari Twitter dan mid bass itu di mid high bisa blend secara frekuensinya itu bisa blending dan crossover itu bisa blending, itu suara tetap bakal naik ke atas. Oke guys, untuk pertanyaan kedua, jadi saya pilih dari ID Nurofiq Aryarmansyah. Jadi Nurofiq Aryarmansyah, yaitu pertanyaannya seperti ini. Untuk paket digitalized audio system itu, kalau tanpa subwoofer, apakah bass bisa maksimal? Jadi begini, untuk paket digitalized stereo audio system itu, karena kita menggunakan speaker two-way studio reference dan DSP amplifier dari Ozora Hi-Res, jadi frekuensi respons dari speaker two-way studio reference ini adalah dari frekuensi 50 Hz sampai 20 kHz. Jadi untuk frekuensi bassnya yaitu sekitar 50 Hz ke bawah atau biasa yang disebut frekuensi subwoofer, itu tentu tetap ada, tapi dalam kekencangan yang tentu tidak setinggi dari frekuensi 50 Hz sampai 20 kHz. Jadi untuk frekuensi 50 sampai 20 kHz itu sudah tercover sama speaker two-way-nya ini. Tapi untuk daily secara bass mungkin bisa lebih baik daripada speaker standar, even yang speaker standar yang berukuran 6 in ya, yang lebih besar dari speaker two-way studio reference ini mid bassnya. Dan karena di pintu pun kita udah kasih treatment yaitu berupa peredam dan kita kasih ring lagi dan kita treatment sedemikian rupa, jadi pintu akan berfungsi sebagai box dan plusnya untuk suara bass pun akan lebih improve ya. Untuk pertanyaan ketiga yaitu saya pilih dari 4NT0_2001. Jadi pertanyaannya seperti ini. Tanya dong, untuk mobil sedan bagusan subwoofer kolong atau subwoofer di dalam ban serep ya? Thank you.
Jadi untuk mobil sedan masalah subwoofer kolong atau subwoofer di ban serep itu tergantung kebutuhan ya. Jadi sebenarnya untuk mobil sedan itu masalahnya sebenarnya antara bagasi dan kabin utama dari mobil sedan itu kadang itu tertutup ya. Jadi benar-benar tertutup, tidak ada celah untuk masuknya suara bass misalnya kita taruh subwoofer di bagasi. Tapi untuk kalau kita pakai subwoofer kolong, bass yang dihasilkan tentu langsung merupakan direct sound karena emang subwoofer kolong pun kita taruh di bawah jok dan itu bassnya pun berbunyi tetap di dalam kabin sedan itu sendiri ya. Dan untuk kalau misalnya untuk subwoofer di ban serep tentu balik lagi ke boxnya ya. Jadi subwoofer di ban serep itu boxnya juga harus tepat agar suara yang dihasilkan atau bass yang dihasilkan juga tidak kalah dengan subwoofer kolong. Jadi subwoofer kolong itu sebenarnya fungsinya juga lebih ke space efisiensi. Jadi untuk efisiensi tempat, jadi yang tetap ingin mendapatkan suara bass tapi dengan space atau ruangan bagasi yang sangat terbatas itu kita bisa menggunakan subwoofer kolong ya. Tapi trade off-nya yaitu biasa di low frekuensinya. Jadi emang kalau di subwoofer kolong biasa low frekuensinya juga tidak seperti subwoofer yang kita bikin di bagasi tapi dengan menggunakan box yang benar. Kalau subwoofer di bagasi dengan box yang benar tentu low frekuensinya akan lebih extend daripada subwoofer kolong, tetapi minusnya tentu di bagian boxnya ya. Boxnya pasti lebih besar, dan jika kita menggunakan subwoofer di bagasi tentu untuk mobil sedan kita harus bikin sebuah chamber atau lubang yang dapat merambatkan suara bass masuk ke dalam kabin kita. Jadi biasanya itu di bagian deck belakang mobil sedan itu ada tempat speaker gitu. Biasa speaker belakangnya bakal kita copot atau kita bikinin lubang baru jikalau tidak ada space sama sekali buat masuknya suara bass untuk merambat. Jadi solusinya seperti itu. Oke, jadi untuk pertanyaan keempat yaitu dari Aryo OOW. Jadi pertanyaannya yaitu gimana supaya bass tetap deep tapi nggak mau box gede seperti Port. Jadi untuk kalian ingin bass tetap deep tapi tanpa menggunakan box port yang gede, solusinya kalian bisa menggunakan box seal ya. Jadi box seal tapi trade off-nya tetap ke efisiensi dan low frekuensi. Jadi low frekuensinya juga bakal lebih tidak bisa serendah box port yang benar. Tapi kalau box port yang benar juga tentu trade off-nya ya di bentuk boxnya yang gede ya. Jadi untuk mendapatkan bass yang deep itu tergantung nih deepnya gimana nih. Deep itu biasanya kalau menurut saya lebih ke frekuensi bass tinggi ya. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan bass deep itu yang penting box seal-nya bener, tapi emang tetap trade off di low frekuensinya. Karena emang untuk box seal tentu extend low frekuensinya nggak se-extend box ported ya. Dan untuk box seal sendiri, jikalau kalian ingin bisa mendapatkan bass yang lebih extend low-nya, mungkin bisa coba mencari subwoofer dengan fs yang lebih rendah. Dan mungkin untuk box seal-nya mau bikin biar lebih kecil lagi, kalian bisa cari yang QTS-nya cukup rendah di bawah 0,4 atau 0,5 dan dengan fast yang cukup rendah, mungkin di bawah 40 liter gitu. Jadi box seal yang dibuat untuk subwoofer itu juga bakal lebih kecil dan bisa menghasilkan bass yang cukup oke ya. Oke, untuk pertanyaan kelima, kali ini kita pilih dari Devin_O'Neil 3003. Jadi pertanyaannya yaitu, Bang mau tanya, lebih penting ganti head unit atau ganti prosesor duluan? Dan alasannya. Jadi untuk lebih penting ganti head unit atau prosesor itu tergantung kebutuhan. Untuk ganti head unit mungkin kalau yang kebutuhannya lebih ke multimedia ya. Jadi kalau ganti head unit itu misalnya kita butuh fitur Bluetooth atau mirror link atau USB, CD dan lain-lain yang lebih baik playernya, tentu kita bisa melakukan upgrade head unit ataupun Android, misalnya fitur Android seperti YouTube dan lain-lain dan Maps segala macem. Jikalau kalian emang ingin ngejarnya ke suara, tentu
upgrade prosesor menurut saya itu juga lebih penting ya, karena tergantung tunernya juga sih. Sebenarnya kalau upgrade prosesor itu fitur yang lebih lengkap dari head unit. Jadi fitur di prosesor itu kebanyakan adalah 31 band equalizer, ada time alignment yang lebih presisi dari head unit yang misalnya kita ganti, dan untuk fitur crossovernya juga lengkap, dan fitur equalizernya pun itu merupakan fitur equalizer 31 band per channel. Jadi setiap channel yang akan kita tuning itu bakalan ngedapetin 31 band equalizer, tidak seperti head unit yang kita ganti. Jadi kalau di head unit aftermarket kebanyakan paling banyak tuh cuma 13 band ya equalizernya. Jadi tentu tidak sepresisi upgrade prosesor. Jadi kalau misalnya kalian lebih pilih ke multimedia, itu kalian boleh pilih upgrade head unit. Tapi untuk ke suara kita lebih prefer ke prosesor. Tapi itu balik lagi tergantung ke tunernya. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan ke-6, kita ambil dari ID Nalendra Rukma. Jadi untuk pertanyaannya itu, untuk audio harian dan ingin upgrade-nya nyicil, mohon rekomendasi apa saja langkahnya. Jadi menurut kita untuk upgrade audio harian mungkin kita bisa start dari upgrade prosesor terlebih dahulu. Jadi upgrade sound processor agar kita dapat mentuning sistem standarnya sehingga bisa menghasilkan stereo imaging atau stereo effect. Hasil suara rekaman yang kita play di player kita itu bakal kita dapetin stereo effect-nya. Jadi emang bakal beda banget ya secara suara. Dan untuk upgrade berikutnya kalian bisa coba untuk upgrade speaker agar suara yang dihasilkan juga menjadi lebih detail dan resolusi suara bakal naik jauh. Karena speaker, apalagi kalau misalnya speaker standar dari mobil itu hanya berupa mid bass dan tidak ada tweeternya, tentu itu bakal beda jauh. Di high frequency extensionnya itu bakal beda banget ya. Dan untuk upgrade berikutnya bisa juga kalian menambahkan subwoofer. Jadi subwoofer ini bisa underseat atau subwoofer yang di box yang di belakang. Tapi tentu untuk menambahkan subwoofer diwajibkan penambahan prosesor terlebih dahulu agar bass yang dikeluarkan oleh subwoofer tersebut bisa kita tuning dan kita blending dengan speaker depan atau speaker standar ataupun speaker two-way yang sudah kita ganti, agar kita bisa menggunakan fitur crossover dari prosesor tersebut ya. Untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-7, yaitu kita ngambil dari ID Race.5531. Jadi pertanyaannya seperti ini. Bedanya two-way, three-way, four-way. Two-way bisa lebih baik dari three-way, gimana caranya? Ada yang harus ditambahkan? Jadi beda two-way, three-way, dan four-way. Jadi sebenarnya kurang lebih hampir mirip ya. Semuanya itu hampir mirip. Tapi bedanya itu sebenarnya kalau two-way itu pembagian frekuensinya hanya pada dua speaker, yaitu tweeter dan mid bass. Sedangkan untuk three-way, tweeter, mid range, dan mid bass, dan four-way itu dari super tweeter, mid range, dan mid bass. Jadi sebenarnya pembagian frekuensinya juga lebih, kalau two-way tentu lebih banyak yang dihandle oleh tweeter ataupun mid bassnya, sedangkan three-way itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi tweeter bisa di high frequency sendiri, mid range bisa di frekuensi mid sendiri, dan mid bass di frekuensi mid low sendiri. Sedangkan untuk four-way itu tentu mirip-mirip seperti three-way ya, cuma bedanya kita menggunakan tweeter khusus yang emang high frequency extensionnya juga lebih tinggi daripada tweeter pada umumnya, sehingga super tweeter yang kita gunakan pun itu untuk buat nambahin high frequency extension aja ya sebenarnya ya. Dan kalau sebagian orang bilang sih untuk menambah kesan roomnya lebih megah, tapi itu bisa kalian coba sendiri. Gimana caranya two-way itu bisa lebih baik dari three-way? Sebenarnya begini, seperti yang tadi saya bilang, two-way dan three-way itu sebenarnya kurang lebih mirip-mirip ya. Tapi tergantung dari speakernya juga. Dan bedanya itu biasanya sih di power handlingnya aja. Kalau two-way kan anggapannya tweeternya kerjanya lebih banyak, mid bassnya juga lebih banyak, sedangkan three-way itu dibagi menjadi 3. Tapi balik lagi, two-way kenapa bisa lebih baik dari three-way itu karena bisa jadi karena power handling dari tweeter dan mid woofer yang two-way yang dibandingkan itu juga lebih tinggi, dan untuk bahan konus dari mid woofer dan tweeternya pun juga lebih baik, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih baik. Dan tweeter yang digunakan pun juga mempunyai spek yang cukup baik, misalnya dengan frekuensi resonans yang cukup rendah, sehingga blending antara tweeter dan mid bass pun itu bisa kita dapetin dengan baik, dan frekuensi responsnya pun yang dihasilkannya pun juga cukup baik ya. Sedangkan untuk three-way kenapa bisa aja kalah dari two-way, itu karena emang untuk three-way sendiri pun secara crossover-nya pun pasti lebih ribet ya, karena
kita harus blending suara antara 3 driver. Jadi itu secara crossover dan ada namanya fase. Jadi fase itu bukan polaritas ya. Polaritas itu kalau kabel speaker kebalik plus minnya. Kalau fase itu dari 0 sampai 360. Jadi fase itu bisa bergeser tergantung dari filter crossover yang kita gunakan. Jadi itu bisa mengakibatkan suara menjadi blur atau tidak fokus. Nah itu banyak pengaruh dari fase. Jadi seperti itu. Kalau dibilang two-way sama three-way, pilih mana? Kalau saya sih lebih pilih two-way, tapi kalau three-way pun harus dituning dengan benar dan tentu butuh waktu gitu. Jadi kalau misalnya two-way dan three-way, tapi bahannya beda, misalnya two-way-nya bahannya lebih bagus daripada three-way, saya lebih pilih two-way karena emang bahan tidak bakal bohong. Karena dengan bahan speaker yang lebih baik, tentu clarity suaranya bakal beda jauh. Oke guys, jadi sekian sesi Q&A bersama Progressive Auto Sound. Jadi thank you banget buat semua yang sudah bertanya di IG Progressive Auto Sound. Jadi jika kalian yang lain, yang viewers di YouTube ini yang mempunyai pertanyaan seputar audio mobil, audio rumah maupun peredaman mobil, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan jangan lupa kalian klik like, subscribe, dan share video ini. And see you on the next video.